Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semua, generasi milenial yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk belajar dan terus menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan Maulid di era milenial ini, Masya Allah ya. Saya pribadi Nasrullah senang sekali bisa dilibatkan dalam kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan luar biasa. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan-pimpinan dari 3 masjid yang berada di RW 5 Jaka Sampurna. Juga kepada Pak Lurah, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Oke, perkenalkan, saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller alhamdulillah saat ini. Dan tentunya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu manusia yang mulia, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua untuk mengenalnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang mulia, yang paripurna, yang subhanallah, dengan kemuliaannya kita semua diberikan kesempatan insya Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan dari saya. Ini adalah Magnet Rezeki ya, jadi kita adalah satu kumpulan dari orang-orang yang ingin mendapatkan rezeki berkah berlimpah tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ini kegiatan-kegiatan kita di Pati sekitar 2.000 orang, di Makassar, Malaysia, Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi, Bandung. Alhamdulillah selalu dihadiri oleh ribuan orang. Ini acara kita terakhir sebelum pandemi ya, 16 November 2019 dihadiri oleh 3.500 orang, dan ini ketika kami berkunjung ke Malaysia lebih kurangnya dihadiri oleh 2.200 orang, dan bagus sekali angkanya pada tanggal 22 bulan 2 2020 ya. Alhamdulillah ini adalah buku-buku yang saya tulis ya, Rahasia Magnet Rezeki, Diari Garputala, Kajian Magnet Rezeki. Kemudian juga Magnet Rezeki, Karyawan Juga Bisa Kaya. Kemudian ada satu novel untuk remaja yaitu novel Rania. Nah, buku ini alhamdulillah sudah juga dipegang oleh banyak sekali artis di tanah air ya. Ini Shirin Sungkar, Syahrul Gunawan, kemudian juga ini ada yang namanya Anwar BAB ya. Ketika diwawancara di Insert ternyata dikeluarkan ya, secara nggak sengaja ternyata ada buku Magnet Rezeki di sana. Kemarin juga kita manggung bareng Wali ya, alhamdulillah dengan Wali kemarin kita manggung, cuma mohon maaf ya fotonya belum ada di sini. Kemudian buku-buku ini telah membuat banyak sekali keajaiban ya, dan mudah-mudahan dengan keajaiban itu semakin banyak orang yang makin cinta dengan Allah. Nanti saya akan sedikit bahas tentang keajaiban itu. Nah, tapi sekarang ini kita akan membahas tentang sumber keajaibannya ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tema kali ini saya akan mengambil tema Nabiku Keren dan Ajaib. Itu ya. Jadi Nabiku Keren dan Ajaib. Nah, ini kan tentunya yang hadir adalah anak-anak muda zaman sekarang ya, yang mungkin ya seperti tadi sambutan disampaikan oleh panitia, mungkin lebih banyak mengenal cerita-cerita tokoh-tokoh dari artis-artis papan atas atau juga
atlet-atlet yang sukses gitu ya. Tapi banyak yang mungkin nggak mengenal nabinya ya. Dan ya akhirnya ketika acara Maulid Nabi seperti ini adalah momentum bagi kita untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mengenal Nabi dari sisi keajaiban yang terjadi padanya. Nah, jadi Nabi itu ajaib, luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat film-film Hollywood ya, film-film Hollywood ya ada Spider-Man, Superman, X-Men, Ant-Man, apalagi ya. Banyak sekali gitu ya yang dikesankan mereka itu ajaib ya. Mereka tuh hebat luar biasa. Padahal itu semua palsu ya, atau fake ya, atau hoax ya. Tapi kita menikmati hoax itu ya. Kita nonton, bayar gitu ya. Film-film yang seperti itu gitu. Padahal itu semua adalah hoax saja ya. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sudah mengalami keajaiban itu, mengalami keajaibannya, menguasai keajaibannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendeliver keajaiban itu supaya kita semua jadi makhluk ajaib. Nah, tentunya teman-teman semua mau seperti itu. Betul tidak? Pastinya ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman semua di sini ada, saya lihat sudah menonton 273 orang ya. Nah, sekarang coba ketik di komen ya, apakah Anda mau ajaib seperti Nabi Anda ya? Nah, kalau seandainya mau, katakan saya mau menjadi ajaib seperti Nabi saya ya. Nah, silahkan ditulis ya di komen ya. Saya ingin menjadi ajaib seperti Nabi saya. Nah, yuk sama-sama kita ketemu dengan Nabi kita ya. Meet the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi kita Muhammad? Tentunya namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang menyempurnakan semua agama. Ya, semua agama ya itu disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dulunya ya syariatnya A, kemudian ada hal-hal yang nggak bagus di sana disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang syariatnya B disempurnakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah membawa cahaya ya, rahmatan lil alamin. Nah, ini yang paling indah bagi Rasulullah SAW, membawa cahaya rahmatan lil alamin di sekelilingnya. Jadi manusia-manusia di sekelilingnya itu sangat bersyukur dengan kehadiran Rasulullah SAW. Bahkan ya, ini dia ya, dicintai pengikutnya. Jadi para pengikutnya pasti mencintainya ya. Nah, seperti misalnya kalau kita punya Instagram ya kan, pasti follower-follower kita itu mencintai kita ya, like ya, share, komen gitu ya. Nah, begitu juga Rasulullah dicintai oleh pengikutnya, tapi ya disegani oleh musuh-musuhnya. Nah, kalau zaman sekarang ini kan cuma dicintai sama follower ya, tapi haternya udah nggak mau, dia pasti unfollow dan seterusnya. Tapi Nabi berbeda. Nabi adalah ya manusia yang dicintai oleh pengikutnya, tapi musuh-musuhnya juga seneng gitu. Suatu ketika pernah ya ada sahabat Nabi Rasulullah SAW sedang ngaji Rasulullah ya, kemudian tiba-tiba gitu ya, itu Abu Jahal ngedengar ya, Abu Lahab mendengar ya, kemudian mereka senang sekali dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dari satu sudut mendekat begitu ya, ini si Abu Jahal nih ya, kemudian Abu Lahab mendekat gitu kan, kemudian Rasulullah ngajinya di pojok gitu kan. Sementara mereka akhirnya ketemu tuh. Kamu lagi ngapain? Aku lagi mau memata-matai Nabi Muhammad begitu. Padahal mereka sedang menikmati bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kita. Subhanallah. Nabi kita adalah nabi yang sangat dicintai oleh musuh-musuhnya karena yang dibawa adalah keindahan dan keajaiban. Cintanya melebihi kemarahannya, itu Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada para sahabatnya, cintanya kepada hewan, bahkan cintanya kepada ciptaan Allah, tumbuhan dijaga oleh Rasulullah SAW. Sayangnya memancarkan keindahan. Jadi Rasulullah SAW itu punya rasa sayang yang sangat luar biasa ya, sampai
Ya, anak kecil disayang oleh Rasulullah, kucing disayang oleh Rasulullah, ya. Kemudian juga ya, ada kambing disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ontaknya merasa sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah bukan hanya mencintai dan menyayangi orang yang ada di sekitarnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat Rasulullah menangis, meneteskan air mata. Lalu kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi denganmu? Aku lagi rindu. Aku lagi kangen." Ya, kangen dengan siapa ya Rasulullah? Aku kangen dengan ya sahabat-sahabatku, dengan keluargaku. Bukankah mereka ada di sini semua ya Rasulullah? Yang kumaksud adalah orang yang hidup jauh setelah aku. Ini sayangnya Nabi. Sayangnya Nabi, Masya Allah ya, sampai kita semua ya disebut oleh Rasulullah. Yang aku maksud adalah orang yang hidup jauh setelah aku. Mereka nggak kenal wajah aku, nggak pernah melihat kata-kata, nggak pernah melihat wajahku, nggak pernah mendengarkan kata-kataku, tapi mereka mencintaiku, memegang sunnahku seperti memegang bara api. Masya Allah. Rasulullah SAW menyayangi orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang jauh setelahnya. Kita semua, adik-adik semuanya yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Senyumnya merekahkan bunga-bunga. Iya, ya. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW itu ke Syam. Ya, dalam perjalanannya itu ya ada bunga-bunga yang tadinya enggak ya, atau tanaman-tanaman ya yang itu tidak tumbuh. Tapi ketika Rasulullah SAW jalan, Masya Allah, jadi ya merekah ya, menjadi sangat subur dengan kedatangan Rasulullah SAW. Beruntunglah bagi yang mengenalnya, ya. Beruntunglah bagi yang mengenalnya karena dapat masuk surga bersamanya. Ini dia, ya. Beruntung bagi yang mengenalnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal atau belum? Karena Rasulullah SAW diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di yaumil akhir orang-orang yang berdosa ya, mungkin kita nauzubillah min zalik ya, mungkin kita amal kita nggak banyak, dosa kita kebanyakan. Betul nggak adik-adik semuanya ya? Amal kita nggak banyak, dosa kita kebanyakan. Mungkin dalam yaumil hisab, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan api neraka bagi kita. Terus pada saat itu kita semua, mudah-mudahan sih kita enggak ya, tapi seandainya itu terjadi pada umatnya Nabi Muhammad yang berbuat dosa, memanggil ya Muhammad, ya Muhammad, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya. Minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, boleh enggak yang ini diselamatin ya? Oh iya, yang itu kayaknya ya, coba selamatin yang mengenal kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah mengenal Nabi kita? Ya, kalau atlet sepak bola mungkin kenal. Tapi pertanyaannya, apakah atlet sepak bola itu akan menyelamatkan kita di yaumil akhir? Belum tentu. Kalau penyanyi mungkin kenal, tapi apakah penyanyi itu bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah? Belum tentu, ya. Mungkin kalau tadi ya Pak Lurah Jaka Sampurna kenal kayaknya ya. Tapi sehebat-hebatnya ya Pak Lurah, Presiden ya nggak bisa nyelamatin kita dari api neraka. Makanya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya sekedar akhlaknya, bukan karena sekedar kemuliaannya, bukan karena sekedar ya kehadiran Rasulullah SAW di bumi. Tapi karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir. Allah. Nah, coba tulis di komen ya. Tulis di komen ya. Saya bersyukur mengenal Nabi. Tulis ya. Jadi kalau Anda sekarang lagi nonton, sekarang alhamdulillah udah naik jadi 316 ya, yang live ya, sedang menonton sekarang ini ya. Saya bersyukur, tulis di komen. Saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya bisa masuk surga bersamanya. Amin ya. Tulis ya. Saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya bisa masuk surga bersamanya. Ayo, saya tungguin dulu deh sebelum lanjut materi kita ya. Kita coba lihat ya. Nih panitia juga pada tulis ya. Panitia pada tulis, saya bersyukur ya
Ini mana komennya ya? Saya bersyukur mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ya bisa live chat ya. Ya, saya bersyukur mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena bisa ya membersamainya ke surga. Oh, subhanallah, sehingga saya bisa masuk surga bersamanya. Amin. Ya, terima kasih Devi Univianti, Sri Retnowati sudah nulis, Arif Kesuma, Kiki Rezeki, ya. Kuini di Aiman, Faisal Reza, saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad. Dede Rindiani ya. Oh, pesan ditarik ya, mungkin diedit ya sama Dede Rindiani ini ya. Wardianto, Atika Abdullah, Muhammad Fairuz, wah subhanallah, banyak yang sudah menulis ya. Saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa masuk surga bersamanya. Qabil tuh. Amin 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 ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambil teman-teman menulis komen ada satu video. Yuk kita lihat ya. Oh, sebelum itu materi dulu deh ya. Nah, jadi ini saat kelahirannya alam mendukung. Nah, ini dia. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu alam itu mendukung, terdapat cahaya ya yang menyinari seluruh alam semesta pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat kelahirannya terdapat cahaya yang disaksikan oleh ya beberapa kesaksian pada saat itu. Bahkan ya ada yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini ya sangat gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Abu Lahab kan masuk neraka ya, sayang ya, sayang ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu karena kan ada tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu ya masuk neraka. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin Abu Lahab dikurangi siksanya karena di hari Senin itu beliau gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini peristiwa Abraha. Pada saat itu Abraha menyerang Ka'bah. Jadi makanya tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai hari atau tahun gajah. Nah, di sini nih belum lahir aja, ini lebih kurangnya beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Belum lahir aja udah ajaib. Tuh, subhanallah. Ya, belum lahir aja udah ajaib, dikirim burung ababil ya untuk melindungi Ka'bah. Yuk kita lihat dulu video kelahiran Nabi Muhammad SAW berikut ini. Tapi mohon maaf ya, ini bahasa Inggris. Ini kan udah milenial semua ya, yang nyaksikan milenial. Jadi mestinya tahu dong. Yuk kita lihat video berikut ini. The Prophet Muhammad was born in 571 AD in the Islamic month of Rabi al-Awwal. His birth signified the arrival of one of the most influential men in history, and whom Muslims call the final messenger of God and prophet of the religion of Islam. What were the circumstances surrounding his birth, and what was the situation of Arabia at the time? Mecca was a place of pilgrimage before the Prophet Muhammad was born. However, the tribes and pilgrims worship not one god, but idols, with the Kaaba itself being home to 360 idols representing various deities. The Kaaba was originally built by the Prophet Abraham, of whom Muhammad was a descendant, as a metaphorical house of the one true God. The year Prophet Muhammad was born is known as the Year of the Elephant, named so due to the miraculous story of the fall of the army of Abraha, who rode to Mecca on an army of elephants. Abraha had built a house of worship in Yemen and wanted to shift the center of pilgrimage to Sana'a. He sought to destroy the Kaaba and set out with an army from Yemen. Upon arrival, he faced off with Abdul Muttalib, paternal grandfather of Muhammad and custodian to the Kaaba. Abdul Muttalib was known for his piety, wisdom, and generosity. He was a monotheist, despite the idol worship that was prevalent during his time. از چشمم افتادی بزرگ مکه خواهش تو از سردار فیلسوار نجات شتارانت بود نه شفاعت شهر و خانه خدایت خدای مرا چه حاجت به شفاعت من یه نگی تکنه من اردت های فرلگن
من فقط مالک شتران هستم. یعنی ባለቤትነት በግመሎቼ ብቻ ላይ ነው። شهر و خانه خود صاحبی دارند. Abdul Muttalib assured Abraha that God will protect the Kaaba, and as the army proceeded, an army of birds flew from the sky, pelting stones at Abraha's army and defeating them. It was in this year that the Prophet was born. His father, Abdullah, died just 7 months after his marriage to the Prophet's mother Amina, and just 6 months before his birth. His exact date of birth is debated, but scholars place it as either the 12th or the 17th of Rabi al-Awwal. It is said that his mother, Amina, was visited by women who filled her room with light during the birth. After he was born, his mother said, "As soon as I put my child on the ground, he leaned with his hands on the ground, raised his head to the skies, and looked at the horizons, all the while speaking in phrases of monotheism. Then a voice called out to me, saying, 'The best of mankind has been born, so name him Muhammad.'" After his birth, his mother informed Abdul Muttalib, who came to take him in his arms. Abdul Muttalib took the child into the holy Kaaba and prayed to Allah. Upon exiting the holy Kaaba, he declared his name to be Muhammad. محمد. It is said that Mecca was overfilled with joy as people flocked to the house of Abdul Muttalib to congratulate him on the birth of his grandchild. Muhammad would go on to become one of the most trustworthy individuals in his society before announcing his prophethood at the age of 40. He would go on to establish one of the world's most followed religions, and his legacy continues to this very day. Subhanallah, alhamdulillah ya, masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, gimana ya kesan kita tadi ya? Mohon izin, mohon maaf ya. Itu ada beberapa yang kontroversi ya terhadap tayangan tersebut karena menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan tidak ditunjukkan ya, cuma ada cahaya di sana. Tapi kita bisa mengambil ibroh ya, bagaimana para orang-orang yang ada di sana pada saat itu tuh sangat bersyukur dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka belum Islam, ya mereka belum tahu kan Nabi Muhammad SAW baru menjadi nabi di tahun 40 Hijriah. Nah, tapi di sana sudah mulai merasakan keajaiban-keajaiban ya. Ini ada keajaiban-keajaiban, kok bisa gitu kan pasukan sebesar Abraha itu kok ya dikalahkan dengan burung. Nah, di situ ada keajaiban-keajaiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Nabi kita keren, ya kan? Nabi kita ajaib sebelum dilahirkan saja itu sudah ajaib. Nah, apalagi setelah dilahirkan. Nah, tadi digambarkan bahwa Rasulullah SAW menjadi ya di ujung film itu ya. Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat berpengaruh di masyarakat sosialnya, lalu kemudian bahkan berpengaruh sampai saat ini menjadi Nabi Muhammad SAW ya. Nah maka insya Allah teman-teman semuanya, kita semuanya bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah pada kesempatan kali ini kajian Ustadz ya lebih ke arah miracle-nya ya. Karena banyak sekali keajaiban-keajaiban Rasulullah SAW yang harusnya membuat kita bangga ya memiliki nabi seperti nabi kita Muhammad SAW. Ada banyak sekali keajaiban yang mengiringi Nabi Muhammad SAW. Riwayat menyebutkan minimal itu 300 mukjizat.
Karena sebenarnya banyak sekali mukjizatnya Rasulullah SAW, banyak sekali. Ya, setiap harinya Rasulullah tuh ajaib begitu. Ya, nggak kayak Spider-Man, ajaibnya pada saat digigit laba-laba ya, atau Superman ya. Nah, seperti apa saja sih keajaiban-keajaiban Nabi Muhammad SAW? Seperti misalnya membuat hujan turun. Pada saat itu ada seorang sahabat gitu kan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong minta turunkan hujan. Turun berhari-hari itu. Rasulullah SAW minta turun hujan. Ting gitu ya. Sampai akhirnya para sahabat melaporkan, ya Rasulullah SAW udah kebanyakan, tolong cukup gitu ya. Pindahkan ini, dipindahkan sama Rasulullah SAW, tuh awan digerakin sama Rasulullah SAW. Keren banget, mindahin awan ya. Jadi awan dipindahkan oleh Rasulullah SAW. Pindah, tidak ada lagi di tengah-tengah Madinah, tapi pindahnya ke pinggir-pinggirnya Madinah. Tuh ya, Masya Allah. Hujan turun, terus apalagi awan menaungi dirinya. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW lagi jalan itu, ya lagi panas begitu ya, itu tiba-tiba awan tuh datang. Ya, mengiringi Rasulullah SAW. Ya tentunya nggak sedekat ini ya, tapi agak jauh. Tapi Rasulullah SAW dihalangi dari panasnya terik matahari. Nah, teman-teman gimana? Ya, ada nggak yang sudah pernah dinaungi awan? Ya, ini Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi keluar susu dari jari jemarinya. Ya, susu keluar. Ya, pada saat itu sahabat pada kelaparan banget gitu ya. Pada saat kelaparan itu Rasulullah SAW minta diambilkan ember. Lalu kemudian Rasulullah SAW menuangkan susu dari jari jemarinya. Silakan minum. Sampai semua orang minum dengan kenyang. Itu air masih mengucur dari tangannya Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, itu keajaiban Rasulullah SAW. Ada lagi pelepah kurma menangis. Ya, pada saat itu para sahabat ini ngedengerin langsung begitu ya. Pada saat itu Rasulullah tuh biasa tuh ya menyender di sebuah pelepah kurma. Kemudian ya pada saat menyender di pelepah kurma itu kurmanya udah mulai mulai tua ya, mulai layu ya. Rasulullah mau mengganti, akhirnya itu disingkirkan dulu nih si batang kurma itu untuk menjadi penyangga Rasulullah SAW kalau lagi khutbah. Itu diletakkan di depan atau di luar dari Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata ketika sholat ya para sahabat mendengarkan tangisan kurma, tangisan pelepah kurma itu seperti tangisan bayi unta, ya, gitu ya. Pokoknya menangis dengan sangat-sangat luar biasa sekali, ya, menangis, ya. Kemudian Rasulullah SAW dikabari, ya Rasulullah ini ada suara tangisan. Loh, kok nggak ada pas dicari, nggak ada onta nih, gitu kan? Nggak ada juga anak kecil gitu ya. Siapa yang menangis? Ternyata itu si pelepah kurma lagi nangis, Masya Allah, lagi nangis, ya. Kenapa kamu nangis, gitu ya? Saya kan udah nggak jadi sandaran engkau lagi. Terus kemudian nanti amal soleh saya bagaimana? Ya Allah, pohon korma coba. Pohon korma nangis berpisah sama Nabi. Kita gimana teman-teman semuanya? Ini ya sahabat pelepah kurma ya. Ya Allah, ya kemudian akhirnya dicep-cep sama Rasulullah, cep gitu ya. Ya dibujukin gitu ya. Nanti kamu bersama aku lagi di surga. Langsung diem. Ya Allah. Ini ada satu video yang dibuat dengan penjelasan yang cukup bagus. Yuk kita lihat dulu yuk video berikut ini. Ini menjelaskan tentang batu-batu, berbicara, kurma itu bertasbih kepada Rasulullah SAW. Yuk kita lihat. Miracles that occurred with inanimate objects. Miracles of the Prophet ﷺ that occurred with neither animals, nor food, nor drink, nor inanimate object. Things that are basically rocks and stones and of this nature. And of these are so many. Of them is the famous hadith in Sahih Bukhari that the Prophet ﷺ said, I still recognize a stone, a hajar, that used to say salam to me every time I pass by it in Mecca before my prophethood. I still recognize that stone used to say salam to me before my prophethood. And Ibn Mas'ud said that one time
we heard the food that the Prophet ﷺ put in his mouth say the tasbih while we were sitting around him. Reported in Sahih al-Bukhari. The food saying Subhanallah as it was put in the mouth of the Prophet ﷺ. And in one hadith, Abu Dharr al-Ghifari, the famous companion Abu Dharr al-Ghifari, narrated that I was in a gathering with Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali and other of the Sahaba. And the Prophet ﷺ took a group of pebbles in his hand. Hasa, you know, the gravel. And we all heard the stones praising Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet ﷺ passed these stones to Abu Bakr and they continued praising Allah in the hands of Abu Bakr. Then the Prophet ﷺ took it back from Abu Bakr, gave it to Umar, and Umar's hands, everybody heard in the audience the stones saying Subhanallah. The Prophet ﷺ then took it back, gave it to Uthman, and they continued praising, and we all heard. All of us heard this. Then after the Prophet ﷺ left and we took those stones, nobody could hear anything coming from them. So, and this hadith is reported in At-Tabarani's Al-Awsat. Now, the point here is that, subhanAllah, the Prophet ﷺ had picked those stones up and they're praising Allah. And it is as if by picking up the stones, the praise that is already emanating, because everything praises Allah. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُم. There is nothing except that it praises Allah, but you don't hear it. You don't understand it. It is as if when He ﷺ touched those stones, all of a sudden the barrier between us and those rocks was lifted. And we could hear, or those in the audience could hear, what the stones are always doing. And when He gave it to Abu Bakr and Umar and Uthman, that barrier was continued to be lifted. Then when He left ﷺ and the stones put down, everybody else is picking them up and the barrier has now returned back to where it is. And it is narrated in the Musnad of Imam Ahmad that once the Prophet ﷺ was giving da'wah to one of the leaders of the tribes of Amir ibn Sa'sa'a, and the Prophet ﷺ said, do you want to see an ayah, a miracle? He said yes. So the Prophet ﷺ said, look at that grove of date palms and call out to that small tree to come. So the tribal chieftain said, oh trunk of the tree, or it's a baby palm tree, it's not fully grown, oh baby palm tree, come. And the Sahabi says the tree came crawling all the way until it stood in front of the chieftain. Then the Prophet ﷺ said, irji', go back. And the tree went back until it resumed its original post, and the chieftain converted to Islam on the spot, and he said, I shall never disbelieve in anything that comes from your mouth after this. Reported in Musnad Imam Ahmad, and this shows us the purpose of a miracle. This man was ambivalent. This man was open-minded. He was shown a miracle, he converts on the spot. The leaders of Quraysh, doesn't matter what you would have done, they would never have converted. And of course, perhaps the most famous in this category of inanimate objects, perhaps the most famous incident is the trunk of the tree. The trunk of the tree of the Prophet ﷺ, the entire masjid is jam-packed. Over 1,000 people could fit in the masjid of the Prophet ﷺ, right? We have 1,000 eyewitnesses that the Prophet ﷺ, when the masjid was initially built, so they had to cut down some stumps of the tree so that the masjid could be empty, and they left one of the stumps right in the front so that the Prophet ﷺ could give the khutbah on it. This was in the first year of the Hijrah. By the time some wealth began to pour in, the third year of the Prophet ﷺ, the fourth year of the Hijrah, so somebody said, O Messenger of Allah, why don't we make for you a custom-made pulpit, a proper pulpit? Let's carve it out and put, 3 steps in it. We'll do a proper pulpit. So he said, okay, if you want to do it. So one of the ladies of the Ansar, she had a servant who had trained in the art of carpentry. Carpentry was not that common in Mecca and Medina. This is a trade. So she had a servant who was the most famous carpenter. So he was commissioned to build a pulpit, and so the pulpit was now moved to the middle of the masjid. Before this time, the pulpit was towards one of the sides because you cannot decide where the tree is. It just happened to be there. So the pulpit was towards the side. So now the pulpit is moved in the middle, and the very first day that he's giving the khutbah, the hadith is in Bukhari and Muslim. It is reported by many Sahaba. This is mutawatir, over 1,000 eyewitnesses. What happens? The Sahaba said, we began hearing a noise like the crying of a baby camel. Loud noises coming, like the crying of a baby camel. And the Prophet ﷺ interrupted the khutbah, and he came down from the mimbar, and he hugged the tree and patted it until it stopped crying. It's sobbing. And he patted it until it stopped crying. And then he said, in one version it is said, that if I had not patted it and stopped it, it would have continued crying until the day of judgment. And he then commanded that the tree be uprooted and dug and put underneath his mimbar, where it is to this day. To this day, underneath where the Imam gives the khutbah, underneath that somewhere is that tree. Whenever Imam al-Hasan al-Basri, the famous tabi'i, would recite this hadith, he would begin to cry.
And he would say, a tree cried because it missed the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the knowledge that the Prophet sallallahu alaihi wasallam spread. How about us and our hearts? Should we not cry as well for not having had the opportunity? Masya Allah. Nah itu tadi ya dengan semangatnya seorang syekh menggambarkan tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu, kurma ya, sampai terakhir kemarin terakhir yang diceritakan itu di ujung film adalah tentang si pelempah kurma itu, Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya Imam Hasan Al-Basri itu setiap membaca hadis itu selalu menangis ya. Kenapa menangis? Ya bagaimana enggak menangis ya? Kurma aja, pelepah kurma aja nangis, bersedih karena ya akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita ya? Nah kita sih kalau bisa jangan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap sholat kita ucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah keselamatanlah bagimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, para nabi. Masya Allah. Nah jadi ada banyak sekali ya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban Rasulullah, dan tentunya, nah ini dia ya, Isra Mi'raj. Rasulullah SAW pergi ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, ini kan keajaiban. Ya zaman itu nggak ada pesawat, zaman itu kendaraan itu ya nggak cepet ya. Tapi ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dicapai dalam waktu satu malam. Dan setelah itu Rasulullah SAW bertolak langsung naik ke atas Sidratul Muntaha. Ya, mungkin teman-teman semuanya, adik-adik semua pernah lihat gambar Masjidil Aqsa, itu ada yang warnanya emas kubahnya, di bawahnya itu ada satu batu di mana Rasulullah SAW itu naik ke atas langit, Masya Allah ya. Dan akhirnya alhamdulillah kita kebagian oleh-oleh dari Nabi, yaitu apa ya? Ada yang tahu nggak oleh-olehnya apa ya? Oleh-olehnya sholat ya, Masya Allah. Kemudian makanan bertasbih di mulut Nabi itu, makanan itu dengar para sahabat dengar. Kok itu ya kurmanya ngucap subhanallah begitu. 1000 malaikat membantu di perang Badar dan perang-perang yang lainnya ya. Dibantu oleh 1000 malaikat dan para sahabat menyaksikan gitu ya. Loh kok kita yang perang jadi banyak begini gitu ya. Dan subhanallah ya, malaikat itu membantu muncul di perang Badar. Sakit beliau hanya 2 kali seumur hidup, nggak sehat beliau itu cuma dua kali. Ini juga keajaiban. Betapa sehatnya Rasulullah SAW. Tahu isi pembicaraan orang lain, Rasulullah bisa dengar dari jauh. Gitu. Orang munafik ngomong apa, Rasulullah bisa dengar gitu ya. Bahkan ya saat itu orang Yahudi itu nantang Rasulullah SAW ya untuk menceritakan tentang peristiwa Ashabul Kahfi. Nah ternyata Rasulullah SAW itu ya tahu. Ya, siapa ya, ada yang bisikin, siapa yang bisikin? Malaikat Jibril ya. Tandan kurma turun ketika dipanggil Nabi. Hei kurma sini, seng gitu. Coba kembali lagi, seng gitu. Subhanallah. Kemudian ini juga mukjizat Rasulullah, ramalan atau nubuah Nabi yang terbukti hingga hari ini. Banyak sekali ya, nubuah-nubuah Rasulullah SAW yang terjadi sampai saat ini. Bagaimana tidak Rasulullah SAW tahu ya tentang bagaimana terciptanya ya bayi. Rasulullah tahu bagaimana ada jantung, ada hati, ada darah. Tahu Rasulullah. Rasulullah tahu tentang penghitungan hari, penghitungan bulan. Rasulullah tahu tentang nanti akan ada gedung-gedung yang tinggi. Ya, siapalah dulu yang tahu tentang adanya gedung yang tinggi, ya. Tapi Rasulullah SAW tahu akan ada gedung yang tinggi, akan ada perjalanan yang singkat, dia luar biasa. Pasar makin dekat, itu nubuah-nubuah Rasulullah SAW. Nah, ini yang dibuktikan oleh NASA, ya. Dibuktikan bukan oleh orang Islam, ya, tapi dibuktikan oleh orang yang nggak kenal Tuhan. Nah, apa itu? Pembelahan Tuhan, pembelahan bulan. Nah, peristiwa pembelahan bulan ini, ya waktu itu Yahudi menantang Nabi untuk membuktikan keajaibannya, yaitu membelah bulan. Akhirnya dengan tangannya, ya mungkin seperti gambaran ini ya, tapi walaupun mungkin nggak persis, tapi kurang lebihnya begini. Rasulullah SAW itu bulan itu dibelah sama Rasulullah,
dibelah gitu. Jadi ada dua tuh pada saat itu. Ada dua tuh bulan gitu ya, bersinar pada saat itu bulan purnama gitu. Bulannya kebelah gitu. Namun peristiwa ini ya begitulah orang Yahudi ya, pas ngelihat begitu, oh ya udah, dia bisa ajaib gitu aja. Ya. Kalau kita jangan ya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kalau kita dapat nih ya kejadian atau peristiwa-peristiwa ajaib yang datang pada hidup kita, harusnya jadi makin cinta dong sama Nabi. Nah, para astronot zaman sekarang membuktikan bahwa bulan pernah terbelah. Tuh ya, ini belahannya nih. Tuh, Masya Allah ya, ternyata bulan memang pernah kebelah. Dan itu ada bukti saintifiknya, ada bukti ilmiahnya ya. Nah ini dia nih. Ini adalah salah satu yang paling tajam belahannya ya. This is the location of the spill that extend across the length of the moon ya. Nah kira-kira ya ini adalah salah satu tanda yang paling nyata gitu ya dari pembelahan bulan ini ya. Nah ini kalau dilihat dari foto ya, foto yang lainnya ini kelihatan ada belahan bulannya, Masya Allah ya. Jadi peristiwanya pada saat itu bulan pernah kebelah, disambung lagi sama Allah. Coba kalau kayak gini ya, Superman nggak bisa belah bulan ya nggak? Ada di episode mana Superman belah bulan ya? Allah, Masya Allah ya. Jadi nabiku keren dan ajaib ya. Tulis dong, benar-benar ya nabiku keren dan ajaib gitu ya. Benar-benar deh nabiku keren dan ajaib. Ayo silahkan tulis ya. Benar-benar nabiku keren dan ajaib ya. Oke. Sip ya. Silakan ditulis di komen. Sungguh nabiku keren dan ajaib. Nih Masya Allah belah bulan. Belah bulan. Oh Masya Allah nabi ngebelah ya. Tuh ya ngebelahnya begini tuh. Keren banget kan. Keren banget. Spider-Man kagak bisa. Apalagi ya. X-Men kagak bisa, orang pura-pura doang itu mah. Kan itu kan pakai green screen, ya enggak? Saya juga bisa pakai green screen. Sekarang saya pakai green screen gitu. Ya, kalau nggak pakai green screen kagak bisa, ya. Jadi itu mah pura-pura, bohong malah gitu ya. Nah, kalau ini benar, Masya Allah dibuktikan. Benar-benar nabiku keren dan ajaib. Allahu Akbar gitu. Nah, terus dari sekian banyak mukjizat-mukjizat itu yang paling besar yang mana Pak Nas? Nah itu kan pasti banyak yang nanya kan. Yang mana Pak Nas yang paling besar, yang paling hebat, yang paling keren, yang paling dahsyat? Wah dulu saya juga gitu ya kan. Kan nabi-nabi itu ajaib ya kan. Nabi Musa bisa belah lautan. Nabi Ibrahim bisa dinginin api. Nabi Daud bisa bengkokin besi. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semua hewan ya kan. Siapa lagi? Nabi Isa itu bisa menghidupkan burung dari tanah liat. Ya, nah Nabi Muhammad banyak banget keajaibannya, ya, belah bulan. Tapi ada yang paling besar. Apa itu Pak Nas? Yang paling besar ya. Nah kita pakai musik dulu nih ya. Pakai musik dulu. Yang mana yang paling besar? Apa yang paling besar mukjizat Nabi? Ya, mukjizat Nabi yang mana yang paling besar? Dari sekian banyak mukjizat, dari ribuan mukjizatnya Rasulullah SAW, bahkan bukan hanya sekedar ya keajaibannya Rasulullah SAW, tapi ini adalah mukjizat terbesar seluruh Nabi. Ya, oh semua Nabi ini mukjizat terbesarnya ya Rasulullah SAW ya yang punya nih mukjizatnya. Apa itu mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar? Jeng 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 jeng. Nah ini dia mukjizat yang paling besar. Al-Quranul Karim. Ini dia. Dari seluruh mukjizat Nabi yang terbesar adalah diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat lainnya sudah tidak bisa dirasakan. Namun keajaiban Al-Quran masih terasa sampai sekarang. Ya Rajai, ya Rajai. Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar dari Nabi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih meletakkan Al-Quran. Kita bisa lihat, kita bisa raba.
kita bisa peluk Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran. Kalau nabi-nabi yang lain mukjizatnya sudah tidak lagi bersisa. Akhirnya hanya manusia-manusia zaman itu saja yang bisa melihat keajaiban mereka. Tapi Al-Quran ada sekarang. Masya Allah. Dengan Al-Quranlah akhirnya banyak sekali terjadi keajaiban-keajaiban pada kehidupan. Banyak. Ya. Alhamdulillah Ustadz menyaksikan banyak sekali keajaiban-keajaiban. Yang sekarang ini dakwahnya Ustadz adalah memperkenalkan mukjizat terbesar ini. Mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat inilah yang bisa membuat orang mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Mukjizat inilah yang membuat manusia bisa menjadi yakin dan kenal dengan Allah. Ini coba beberapa keajaiban-keajaiban yang Ustadz saksikan. Ada yang ini ajaib, ya. Setelah jalankan matri magnet rezeki, matri magnet rezeki sebenarnya adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. Subhanallah, ini Pak Ahmad dari Jakarta. Keajaiban bagi dia. Ya, awalnya dia punya amanah atau hutang 13 miliar. Udah putus asa, kayaknya nggak mungkin dia bisa dapat. Tapi subhanallah ketika dia membuka Al-Quran, ketika dia mendekat kepada Al-Quran, ketika dia melihat Al-Quran, tiba-tiba setelah itu ada orang yang membeli tanahnya 5,5 miliar. Kemudian ada lagi, setelah saya jalankan satu jurus, yaitu jurus Al-Quran, 7 hari ba'da lebaran suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar. Amazing kata dia. Subhanallah. Al-Quran bantu dia. Ibu Siti dari Balikpapan. Ada lagi Ibu Eri dari Surabaya. Luar biasa. Setelah mengenal magnet rezeki, ya salah satu kunci utama dari ilmu magnet rezeki adalah Al-Quran. Hidup jadi enteng dan tiba-tiba saja saya dilamar. Ya Allah. Ada lagi, ya. Saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal ilmu Al-Quran ini, magnet rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis. Ya Allah. Umroh gratis. Bagi dia keajaiban. Jadi keajaiban nabi-nabi yang lain gak bisa buat umatnya. Tapi keajaiban Nabi Muhammad SAW itu bisa buat umatnya. Bahkan bukan hanya umroh gratis. Ya, ini teatik. Ya, dia ikuti training-training saya yang mendekatkan dia kepada Al-Quran. Gak pernah bosan. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya, omset ratusan juta dan bisa keliling dunia. Ya, omset ini penjualan ya, sales ya. Dia bisa keliling dunia, pergi umroh gratis ke Dubai, kemudian ke Singapura, ke Thailand, ke Australia, semuanya gratis ya. Subhanallah, dia dapatkan itu ya ketika dia mendekat kepada Al-Quran. Subhanallah ya. Bahkan ini ya, saat mengikuti camp pada saat itu ya, camp kita adalah bagaimana mendekatkan kepada Al-Quran. Saya bertanya, apa mungkin saya bisa berangkat haji dalam setahun? Kayaknya mustahil. Tapi ketika dia buka Quran, nah gimana caranya pas dia buka Quran? Ya Allah, aku pengen haji dalam setahun dengan ajaib ya Allah. Katanya buku ini ajaib, Al-Quran ini ajaib. Pas dibuka, apa kata Allah dalam Al-Quran? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Bagi kamu, ya, hitung perjalanan Allah itu cuma 1.000 tahun. Bagi kamu 1.000 tahun. Bagi aku cuma 1 hari saja kata Allah. Akhirnya dia yakin dan akhirnya dia bisa berangkat haji dengan suaminya. Bagi dia ini keajaiban, bagi dia ajaib sekali. Orang lain gitu ya bisa berangkat haji itu 25 tahun. Ya, di Surabaya itu dia daftar 25 tahun, tapi di sini dia bisa dapatkan hanya dalam waktu 1 tahun. Tuh Masya Allah, ini lagi ada yang ajaib. Berkali-kali saya ikuti matri magnet rezeki, gak apa-apa. Tapi saya tidak menyerah. Nah pada saat itu ya dia ikuti ya. Alhamdulillah sebulan sepulang dari Mega Seminar Sukabumi dapat mobil CR-V gratis. Masya Allah, tis. Ya, ini mobilnya gratis dia dapat. Ya Allah.
Pada saat itu dia buka Quran, ya Allah, ini Quran kan kitab ajaib ya Allah. Tolong ya Allah, aku pengen banget dapat mobil tapi nggak mau ngutang ya Allah gitu. Pas dibuka, subhanallah. Dia ya dizikirkan itu ayatnya, sebulan kemudian dapat gratis. Allah, subhanallah. Jadi Nabi kita keren banget. Karena bukan hanya sekedar Nabi yang ajaib, tapi umatnya bisa dibuat ajaib oleh Nabi. Makanya yuk, sama-sama yuk kita kembali. Kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah jalan keajaiban bagi mereka yang percaya. Tulis di komen. Al-Quran adalah jalan keajaiban bagi mereka yang percaya. Tulis ya di komen. Jalan keajaiban, Al-Quran adalah jalan keajaiban bagi mereka yang percaya. Ya, jadi ya Al-Quran adalah jalan keajaiban bagi mereka yang percaya. Oke. Ya, coba saya lihat ya. Siapa nih yang tulis ya? Al-Quran adalah jalan keajaiban bagi mereka yang percaya. Oke, yang pertama kali tulis nih ya. Vivi Aziz, Nurmawati Jadda ya, Dianawati. Terima kasih ya sudah nulis. Rosmia Nasir, Saripah Dara Absyaratu Inai Hadi Susanto. Al-Quran adalah jalan keajaiban bagi mereka yang percaya. Dina KR, Dinar KR ya, ada yang Dinar. Nabila Az-Zahra, Agus Idris, Faisal Reza, Sri Retnawati, Nina Kurnia, Ica, banyak sekali, subhanallah. Ya, terima kasih ya. Al-Quran adalah jalan keajaiban bagi mereka yang percaya. Nabi-nabi yang lain tidak meninggalkan jalan keajaiban itu. Tapi Nabi kita meninggalkan jalan keajaiban bagi kita, subhanallah. Oke, Ustadz mau kasih hadiah boleh nggak ya? Ada lagunya tuh lagu yang Aisyah, istri Rasulullah, tapi kita gubah menjadi Al-Quran Mukjizat Nabi. Mau dengerin? Yuk kita lihat dulu yuk. Kita nyanyi sama-sama boleh nggak? Sambil ngikutin, kan tahu kan iramanya Aisyah ya? Istri Rasulullah, tahu kan? Nah yuk kita menyanyi sama-sama. Di tempatnya masing-masing silahkan nyanyi bareng. Oke. Oke. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Yuk semua bisa nyanyi sama-sama. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu
di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Mudah-mudahan tadi ya, lagu tadi bisa membuat kita jadi makin cinta sama mukjizat terbesar Nabi. Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi, yang bisa menciptakan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban bagi mereka yang mencintainya, yang mau dan percaya. Ya, mudah-mudahan adik-adik semuanya jadi makin cinta dengan Al-Quran ya. Jadi makin sayang, dipeluk Al-Quran itu ya. Mungkin ananda semuanya, anak-anak semuanya belum ya mengalami ketidakmudahan dalam hidup. Wah, Ustadz ngelihat banyak orang-orang yang akhirnya dikejar-kejar hutang ya, dikejar-kejar amanahnya, masuk ke penjara ya, dihina orang, dilecehkan, diambil rumah, diambil hartanya, hilang semua yang dimilikinya. Kenapa mereka semua seperti itu? Karena jauh dari Al-Quran. Karena jauh dari Al-Quran. Karena mereka semua tidak mendekat kepada Al-Quran. Yuk kita mendekat kepada Al-Quran. Tapi alhamdulillah, setelah mereka mendekat kepada Al-Quran, akhirnya mereka mendapatkan keajaiban mereka kembali. Karena Al-Quran mukjizat terbesar. Vibrasinya menyentuh ya. Insya Allah ya adik-adik semuanya, yuk kita belajar Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, itu dia mukjizat terbesar Nabi. Nah, sekarang mungkin pada nanya ya, apa sih tujuan diberinya mukjizat pada Nabi? Apa sih tujuan diberikan mukjizat pada Nabi? Ada 3 tujuannya. 1, menjadi bukti keesaan Allah. Oke? Menjadi bukti keesaan Allah. Yang kedua, menjadi bukti kenabian dari Nabi Muhammad SAW.
Dan yang ketiga juga menjadi semangat bahwa umatnya juga bisa menjadi ajaib. Nah nih ya, menjadi semangat bahwa umatnya juga bisa menjadi ajaib seperti beliau. Walaupun kalau kita bukan mukjizat ya, tapi kalau kita namanya ma'unah. Kalau ulama namanya karomah. Kalau nabi namanya mukjizat. Nah tapi kita semangat yuk. Kita bisa menjadi ajaib nih tuh teman-teman semuanya ya. Insya Allah kita bisa menjadi anak ajaib, makhluk ajaib, remaja ajaib ya. Apalagi suami ajaib, istri ajaib, orang tua ajaib ya. Warga Indonesia ajaib, warga Nusantara ajaib. Di sini saya tadi lihat ya, ada yang daripada Malaysia nih ya. Subhanallah ya. Tujuannya adalah supaya kita semua bisa menjadi ajaib seperti beliau ya. Tapi jangan bilang kayak gini ya, saya dapat mukjizat dari Allah, nggak boleh. Tapi ngomongnya gimana? Saya mendapatkan ma'unah, ya ma'unah. Ada yang mau? Mau dong pastinya. Terus gimana dong Pak Nas caranya? Nah caranya, ada yang mau tahu caranya nggak nih? Ya, saya mau kasih tahu caranya kalau ada yang ketik nih di komen. Mau tahu caranya? Coba tulis ya. Mau tahu caranya untuk ajaib? Tulis ya. Mau tahu caranya. Kalau nggak ada yang nulis, Ustadz nggak lanjut materinya ya. Ya. Mau tahu caranya menjadi ajaib. Ya. Kalau mau tahu, ya ketik di komen ya. Ketik di komen. Mau tahu caranya jadi ajaib. Nah gitu ya, mau tahu caranya jadi ajaib. Tulis di komen ya, mau tahu caranya. Terima kasih ya Remaja Islam JKS 05 ya. Nina Kurnia mau tahu caranya. Rosmia, Tritia, Saripa, Nurmawati, Bushro, Dewi Kartika, Rusma, Lianti, Ivodia mau tahu caranya. Lutfi Winarno, Nasruddin mau tahu caranya juga. Mau tahu caranya. Retno, Agustian, Siti Aisyah, Dila, ya terus ya oke terus ya. Saya nggak bisa baca satu-satu tapi Anda ketik mau tahu caranya menjadi ajaib seperti Nabi kita ya. Nah Nabi kita ajaib oke ya. Sudah saya baca ya. Sudah banyak yang semangat ya insya Allah. Nah sekarang Ustadz mau kasih bocorannya ya. Apa bocorannya Ustadz? Nah ada 5 yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa ajaib. Apa saja? Nah ini dia ya. Cara menjadi ajaib. Tuh 1. Jangan buat dosa satupun. Nih ya. Cara menjadi makhluk ajaib. Jangan buat dosa satupun. Ini mau ajaib tapi buat dosa. Mata dosa, telinga dosa, lisan dosa, tangan dosa. Ya waktu juga berdosa karena dipakai buat yang gak jelas ya. Gabut katanya ya anak muda sekarang ya. Gak jelas gitu kan. Lihat-lihat HP ngelihatnya yang dilarang. Terus mau jadi ajaib. Hello gak mungkin bro. Ya. Jadi Nabi itu gak buat dosa. Terus Pak Nas gimana dong Ustadz ya. Nanti kita ya kalau dosa 1. Nah pas dosa taubat lagi gitu loh. Dosa taubat. Terus jangan mau buat dosa. Kan sekarang ini kan kita diajak-ajak buat dosa sama orang barat. Ya enggak? Akhirnya sekarang ini ya coba tuh. Ya panutan kita aja orang-orang yang buat dosa. Ya enggak? Coba ya sebutin satu artis gitu kan. Ya kena narkoba, kena miras, kagak sholat, orang enggak Islam. Ya kan? Ya macem-macem. Terus kita jadiin dia idola gitu. Hello, ya nggak mungkin jadi ajaib. Jadi ini yang nomor 1. Memang kita manusia biasa, Ustadz juga sama. Kadang-kadang buat dosa. Tapi karena kita tahu nih, dosa itu yang membuat kita jadi nggak ajaib. Nah maka yuk sama-sama kita jadi ajaib dengan ada dosa 1 nih. Astagfirullahaladzim, saya kok ngomongin orang. Nanti saya nggak ajaib gitu. Ya. Terus kemudian mata nih ngelihat yang haram. Astagfirullahaladzim, nanti saya nggak ajaib dong gitu. Telinga, astagfirullahaladzim, kok dengerin gibahnya orang sih, nanti saya nggak ajaib gitu. Siap ya? Bismillah, insya Allah ini caranya. Yang kedua, cintai Al-Quran. Cintai. Orang cinta itu berkorban.
ya, korban waktu, korban tenaga, korban biaya, korban keringat untuk belajar Quran. Cintai Al-Quran ini. Mungkin selama ini teman-teman gak tahu bagaimana cara cintai Al-Quran. Nah coba ya, nanti setelah ini tanya sama ya orang tuanya, mah mau tahu dong yang namanya teknik garpu tala kayak apa? Ah, itu cara untuk mencintai Quran ya, garpu tala ya. Nih yang kedua, cintai Quran. Ya, cintai Quran tuh dengan mengimaninya, membacanya, gitu, membelanya, kemudian bersolawat untuk Nabi. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ah, itu boleh ya. Ya, atau solawat al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nah itu bisa solawat ya. Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Nah, itu salawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ah, terus solawat aja bawaannya, pengennya solawat buat Nabi ya. Kenapa? Karena orang yang bersalawat kepada Nabi sekali, Nabi bersalawat kepadanya 10 kali. Allah. Yang keempat, nah kalau solawat ya, artinya kan kita cinta sama Nabi tuh, nyambungin tuh sama Nabi. Nah kalau seandainya udah cinta tuh sama Nabi tuh, Nabi tuh akan kasih tuh keajaibannya buat teman-teman semua. Berikutnya yang keempat, mencontoh dong ketakwaan beliau kayak apa. Kayak apa sih Nabi ketakwaannya? Belajar. Oke, contoh ketakwaan beliau tuh kayak apa. Jadi kita tuh jadi hobi gitu loh belajar. Ya sama aja kayak teman-teman semuanya. Kalau lagi hobi sama satu artis, dibelilah apanya kan gitu. Ya, taulah sejarahnya, tinggalnya di mana, lahirnya kapan, ya, hobinya bagaimana. Nah, kalau ini yang dicontoh itu ketakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, nah ini yang Rasulullah senang, ya, muliakan dan bahagiakan orang lain. Ya, karena ketika kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, artinya Rasulullah nitip tuh supaya kita seperti Nabi. Kan Rasulullah SAW pernah mengatakan orang yang mencintai anak yatim sebagaimana 2 jari ini di surga. Artinya deket banget. Berarti kan kita bisa nyontoh Nabi nih. Nah orang lain nih anak yatim. Tapi sebelum anak yatim, orang tua dulu. Muliakan dan bahagiakan orang tua. Jangan bikin mereka kecewa. Ya selalu doakan orang tua. Pernah gak nih? Sholat taubat sama dosa terhadap orang tua pernah enggak? Jangan-jangan enggak pernah ya. Sholat taubat 2 rakaat karena pernah dosa sama orang tua gitu. Nah muliakan bahagiakan orang lain. Senangnya tuh kita siapa ya yang bisa kita muliakan bahagiakan. Siapa ya yang bisa kita muliakan bahagiakan. Setiap hari itu yang dilakukan. Insya Allah. Bukan insya Allah lah ya. Pasti ya. Jadi ajaib. Biiznillah. Atas izin Allah biiznillah ya. Nah ini cara menjadi ajaib ya. Kalau cara belajar sekarang tinggal screenshot cekrek ya. Silahkan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan teman-teman semua jadi ajaib. It's now your turn to be a miracle person. Ya. Jadi ini adalah ini terakhirnya Ustadz ya. It's now your turn. It's your turn. Ini sekarang giliran Anda. To be apa? To be a miracle person. Untuk menjadi orang ajaib. Manusia ajaib, makhluk ajaib. Ya, bagaimana caranya? Keep the light. Keep the light. Biarkan cahaya itu merasuk dalam diri kita. Ya, jangan ada dosa. Ya, jadi semua yang tadi 5 hal itu singkat dengan kata-kata keep the light. Karena hati kita ini nggak ada cahayanya karena dosa. Hati kita ini kagak ada cahayanya karena nggak cintai Al-Quran. Nah biarkan Al-Quran masuk menyinari hati kita ya. Dan seterusnya yang tadi 5 hal tadi. And be a prophet neighbor. Oh mudah-mudahan ya semuanya jadi prophet neighbor. Prophet neighbor. Apa tuh prophet neighbor Pak Nas? Jadi tetangganya Nabi. Oh tetangganya Nabi di surga.
Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah jadi tetangganya Nabi di surga. Deketan gitu ya, deketan biar bisa ketemu terus sama Nabi insya Allah di surga ya. Oke, terakhir ada lagu yang bagus. Teman-teman pernah tahu nggak lagunya Raihan ya? Ini coba Ustadz masuk di sini ya. Nah seperti ini, satu lagi kita nyanyi sama-sama boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ini kan Maulid Nabi milenial ya. Jadi gayanya harus gaya YouTuber ya. Harus gaya gaya YouTuber. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Nih, dari yang sini dulu Ustadz munculkan ini dulu. Ini nyanyinya begini. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah, alangkah sebentar ya. Oh iya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semua ya, yuk sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu.
kita salawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, begitulah, mudah-mudahan sedikit banyak tentang materi Nabiku keren dan ajaib membuat Ananda semuanya, adik-adikku semua menjadi bersemangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Nasrullah undur diri dan saya serahkan kepada moderator. Katanya ada kuis nih di akhir acara ya. Akan dapatkan 5 hadiah ya bagi yang bisa menjawab di komen ya, atau nanti dikasih petunjuknya sama panitia ya. Saya kembalikan kepada panitia. Saya Nasrullah undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.